Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Info. Sejatinya, setiap manusia dibekali sifat manusiawi, yakni bisa berbuat salah dan juga kebaikan. Seorang nabi, yaitu Nabi Yunus, kekasih Allah, juga pernah mengalami keputusasaan ketika berdakwah. Setelah berkali-kali berdoa mengharapkan petunjuk atau wahyu yang datang dari Allah, namun wahyu itu tak kunjung datang. Bagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salam hingga mengalami keputusasaan? Simak cerita Nabi Yunus dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Nabi Yunus alaihi salam merupakan salah satu nabi pilihan. Kisah Nabi Yunus diabadikan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti nabi lainnya, Nabi Yunus juga mendapatkan perintah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan dengan sembahan lainnya. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Nainawa, yang penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Akan tetapi, mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Sebelum mengenal agama, semua penduduk Nainawa masih menyembah patung besar, yakni patung yang menyerupai bentuk singa. Hingga akhirnya, didatangkanlah Nabi Yunus untuk mengajarkan ilmu agama di daerah tersebut. Setelah sekian lama berjuang menyebarkan dan memberikan pemahaman akan ajaran kebenaran, masyarakat Nainawa memilih untuk membangkang. Meski terus berupaya selama bertahun-tahun untuk mengingatkan kaumnya, hasilnya tetap sama. Nabi Yunus selalu tidak digubris dan dihiraukan oleh masyarakat Nainawa kala itu. Mengetahui sikap kaum Nainawa yang keras kepala, Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar ditugaskan untuk berdakwah di tempat yang berbeda. Doa yang dipanjatkan Nabi Yunus ternyata tidak mendapatkan balasan seketika itu juga. Merasa lama menunggu wahyu dan jawaban dari doa yang dipanjatkan, Nabi Yunus mengambil inisiatif sendiri, yakni memilih keluar dan meninggalkan Nainawa dengan niat berdakwah di tempat lain. Singkat cerita, Nabi Yunus meninggalkan perintah untuk berdakwah di Nainawa dan menaiki sebuah kapal. Baru saja berlabuh, kapal yang ditumpanginya dihantam ombak besar. Mengetahui gejolak alam semacam ini, sang nahkoda mengambil tindakan, yakni dengan berinisiatif membuang semua barang yang diangkut. Dengan tujuan mengurangi beban agar kapal tidak karam. Meski semua upaya, termasuk mengurangi beban dengan cara membuang barang muatan sudah dilakukan, nyatanya kapal yang dinaiki Nabi Yunus tetap terombang-ambing lantaran diterjang gulungan ombak. Hingga akhirnya, sang nahkoda memerintahkan untuk mengurangi beban penumpang. Ditulislah nama semua penumpang di atas batu. Tulisan yang ada di batu tersebut lantas diacak. Siapapun nama yang terpilih, maka harus melompat dari atas kapal. Kebijakan ini akhirnya disepakati bersama. Undian pertama dilakukan. Saat itu, nama Nabi Yunus yang terpilih. Semua penumpang akhirnya memutuskan untuk melakukan undian ulang. Setelah diundi kali kedua, tetap Nabi Yunuslah yang terpilih dari undian tersebut. Dan terus seperti itu hingga dilakukan berulang kali. Rasa dilema menyelimuti semua penumpang, termasuk awak kapal. Wajar saja, mereka memang mengetahui jika nama yang keluar saat diundi secara acak merupakan Nabi Allah. Lalu, Nabi Yunus merasa jika kenyataan itu merupakan hukuman baginya lantaran meninggalkan kaumnya. Beliau seketika mengambil posisi di ujung kapal dan bersiap untuk melompat. Dan saat menceburkan diri, dari permukaan laut tiba-tiba muncul ikan paus besar
yang seketika menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Dalam perut ikan paus yang gelap gulita, serta bercampur dengan makanan ikan dan kotoran, ditambah kondisi kedap udara dan tanpa makan dan minum, Nabi Yunus berintrospeksi diri. Selama kurang lebih 2 minggu berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus selalu berucap taubat dan berserah diri kepada Allah. Hingga akhirnya, tepat 2 minggu, kalimat taubat mengantarkan Nabi Yunus kembali ke daratan. Ikan paus seketika memuntahkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Dengan kondisi pakaian compang-camping, Nabi Yunus bertekad untuk kembali berdakwah dan menemui kaumnya kembali. Baru saja melangkah beberapa jengkal, Nabi Yunus menemukan pohon rindang yang dipenuhi daun rindang. Daun itu kemudian dipetik dan dijadikan pakaian oleh Nabi Yunus. Perjalanan dilanjutkan, dan baru saja melangkah, Nabi Yunus kembali menemukan sapi bongsor liar. Dari hewan inilah Nabi Yunus lantas memerah susunya dan meminumnya untuk menghapus rasa dahaga selama 2 minggu berada di perut ikan paus. Selepas rasa kering di tenggorokan hilang, Nabi Yunus kembali melanjutkan perjalanan. Setelah melangkah beberapa jengkal, kenikmatan kembali didapatkan. Saat itu, Nabi Yunus menemukan pohon labu yang buahnya sudah matang. Nabi Yunus seketika memetik buah labu tersebut dan kemudian dimakan secukupnya. Perjalanan berlanjut, hingga akhirnya Nabi Yunus tiba ke perkampungan Nainawa. Setibanya di sana, seluruh patung singa yang selama ini disembah oleh kaumnya sudah rata dengan tanah. Ternyata, robohnya patung singa yang selama ini disembah oleh masyarakat Nainawa diterjang badai semasa Nabi Yunus masih berada di dalam perut ikan paus. Pasca musibah badai besar menerjang kawasan Nainawa, sang kepala suku saat itu akhirnya tersadar dan meyakini jika ajaran yang sempat disiarkan oleh Nabi Yunus ternyata benar. Seketika itulah sang kepala suku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta agar Nabi Yunus dikembalikan ke Nainawa. Doa tersebut dikabulkan. Sejak saat itu, penduduk Nainawa taat akan dakwah yang diajarkan oleh Nabi Yunus. Hingga akhirnya, semua penghuni Nainawa yang semula menyembah berhala menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus ini tertulis dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Sesungguhnya, Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berunding. Lalu, dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian, kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis lamu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Kisah Nabi Yunus menyampaikan agar kita mengendalikan emosi amarah kita, tidak tergesa-gesa, dan sabar dalam menghadapi sesuatu. Dalam ayat lain, Allah meminta Nabi Muhammad agar tidak bersikap seperti yang dilakukan Nabi Yunus. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Rabb-Mu, dan janganlah kamu seperti Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Rabb-Nya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Rabb-Nya memilih dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Qalam ayat 48-50. Semoga melalui kisah Nabi Yunus alaihissalam bisa menjadi pembelajaran untuk kita
agar bisa lebih bersabar menghadapi ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.